Halo, saya David Wijaya, dokter internis spesialis penyakit dalam dan diplomat dari American Board of Internal Medicine, Geriatrics, dan Gastroenterology. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu peningkatan kasus kanker pada orang usia muda. Nah, kanker jenis apa yang meningkat di orang muda? Ternyata, jenis kankernya adalah kanker saluran cerna. Menurut laporan dari The Wall Street Journal tanggal 3 Januari 2025, yang didasarkan pada penelitian dari Dana-Farber Cancer Institute, jumlah kasus kanker saluran cerna seperti kanker usus besar, atau istilah medisnya disebut kanker kolorektal, semakin meningkat pada orang di bawah usia 50 tahun. Kanker ini kini menjadi penyebab kematian nomor 1 pada pria muda dan nomor 2 pada wanita muda. Fakta ini mendorong para ilmuwan untuk mencari tahu penyebab peningkatan tersebut. Berikut adalah grafik dari artikel Wall Street Journal yang menunjukkan peningkatan jumlah kasus kanker saluran cerna pada orang berusia di bawah 50 tahun. Grafik ini menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Setiap generasi yang lahir setelah tahun 1950 memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan generasi sebelumnya. Grafik ini menegaskan bahwa masalah ini bukan hanya karena faktor genetik, tetapi juga karena perubahan yang terjadi dalam gaya hidup dan lingkungan kita sejak era pasca Perang Dunia Kedua. Peneliti dari Massachusetts General Cancer Center, yaitu Dr. Andrew Chen, menemukan bahwa dua faktor risiko utama yang meningkatkan peluang terkena kanker saluran cerna adalah obesitas dan konsumsi alkohol. Obesitas memicu peradangan dan perubahan mikrobiota usus, yang pada akhirnya meningkatkan risiko kanker. Konsumsi alkohol yang berlebihan juga terbukti berkontribusi terhadap risiko kanker kolorektal. Penelitian dari Washington University School of Medicine menunjukkan bahwa pola makan yang buruk, terutama yang tinggi gula, lemak jenuh, dan makanan olahan dalam hal ini ultra-processed food, berperan besar dalam risiko kanker saluran cerna. Selain itu, penelitian dari University of Cincinnati Cancer Center menemukan bahwa bakteri di usus, yang disebut mikrobiota, memainkan peran penting dalam kesehatan saluran cerna. Pola makan yang tidak sehat dapat menyebabkan ketidakseimbangan mikrobiota, yang berujung pada peradangan kronis dan kanker. Pemakaian antibiotik spektrum luas untuk jangka panjang juga dapat menyebabkan ketidakseimbangan mikrobiota di usus. Selain pola makan dan gaya hidup, penelitian dari University of California, Irvine, menemukan bahwa paparan bahan kimia berbahaya seperti PFAS, polyfluoroalkyl substances, yang dikenal sebagai forever chemicals, dapat meningkatkan risiko kanker. Selain itu, Dr. Selma Masri dari universitas yang sama menunjukkan bahwa paparan cahaya yang berlebihan dari perangkat elektronik dapat mengganggu ritme sirkadian tubuh. Hal ini berpotensi memengaruhi sistem kekebalan tubuh dan metabolisme sehingga meningkatkan risiko kanker. Kesimpulannya, penelitian dari berbagai institusi menunjukkan bahwa risiko kanker saluran cerna dapat dikurangi dengan mengadopsi gaya hidup sehat. Pertama, jaga pola makan sehat dengan mengonsumsi lebih banyak buah, sayur, dan serat. Hindari makanan yang dikategorikan sebagai ultra-processed food. Kedua, hindari konsumsi alkohol yang berlebihan, olahraga teratur, dan jaga berat badan ideal. Ketiga, kurangi paparan bahan kimia berbahaya dan batasi penggunaan perangkat elektronik untuk mengurangi polusi cahaya. Keempat, lakukan tindakan pencegahan kanker sejak usia muda, termasuk vaksinasi hepatitis B, vaksinasi human papillomavirus pada remaja perempuan, pap smear untuk perempuan yang sexually active, pemeriksaan mamogram mulai umur 40 tahun, dan mulai menjalani pemeriksaan kolonoskopi bila sudah berusia 45 tahun, pada laki-laki maupun perempuan. Menjalani tindakan kolonoskopi adalah hal yang paling penting dalam pencegahan kanker usia muda, karena kanker usus besar adalah kanker penyebab kematian utama pada golongan orang muda. Mari kita berperan aktif dalam menjaga kesehatan saluran cerna kita. Terima kasih atas perhatiannya. Informasi kesehatan masyarakat ini dipersembahkan oleh Klinik Wijaya Suwandi dan Precise Medical.